Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, Gross TV kembali mengudara lagi. Majalah Gross Digital, _Gross TV. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Ketum PPINI. Mbak, kalau bilang ibu, kayaknya nggak akrab, Mbak ya. Panggil Mbak aja ya. Monggo. Mbak Yuwalita Widyadari, atau lebih akrab disapa dengan Mbak Lita. Mbak Lita, kemana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bang Put. Lama ya nggak ketemu selama COVID, Ya, karena kan hampir 2 tahun. betul, karena kan kegiatan-kegiatan semua Betul. lewatnya udara semua, nggak ada yang tatap Online muka. semua. Nah, Mbak Lita, di penghujung ini apa sih kegiatan terakhir ini? Dalam artian kesibukannya apa nih? Ini kan tanggal 31 nih. Ya. Tanggal 31 2021. Lebih fokus ke siapa? Kemana nih? Jadi terus terang ya, tahun 2021 ini lebih memungkinkan kita untuk bertemu fisik dibandingkan 2020. 2020 sama sekali kita tidak bisa bertemu fisik, yang ada setiap hari berita duka dari teman-teman, sehingga kita tuh terus terang begitu setiap kali HP bunyi, saya selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena selalu yang dibuka adalah Innalillahi. Jadi itu tahun 2020 itu betul-betul tahun yang sangat membuat kita prihatin ya. Itu yang kemudian tahun 2021 memang sudah mulai mereda, pandemi sudah mulai mereda. Oleh karena itu, program yang kita pending 2020, kita kejar tayang di tahun 2021. Nah, sebelum ke sana dulu Mbak, Ya. sebelum masuk ke 2022 ya, di 2021 ini secara dalam pribadi ya, aku boleh dong, kita santai aja kan? Oh iya dong. Bahwa bisa nyangkut ke Iya. masalah pribadi, bisa nyangkut ke masalah kerjaan atau organisasi. Nah, kalau kesibukan sehari-hari nih Mbak selama COVID, apa nih yang dilakukan? Sebetulnya tadi saya sampaikan, kalau 2020 banyak di rumah ya, banyak di rumah, WFH. pandemi, WFH, kita semuanya coba online. Kita kegiatan fisik itu bisa dikatakan jarang sekali. Mungkin kita hanya melakukan ujian kode etik waktu itu. Oh iya. Di Penguil, di Penguil, di PP dulu. Kode etik di PP itu pun dengan segala keterbatasannya ada karena perizinan sangat sulit. Kemudian lainnya kita secara online. Nah, 2021 tentunya banyak sekali tadi saya sampaikan, di samping kegiatan organisasi yang terpilih 2020, juga kegiatan saya sendiri karena alhamdulillah akhir Oktober kemarin saya mendapatkan cucu pertama perempuan dan itu saya sangat saya sangat happy sekali karena terus terang anak-anak saya dua-duanya laki-laki. Jadi saya selama dari Oktober ini saya sangat menikmati, sehingga mungkin WFH itu memberikan sesuatu yang ada hikmah tersendiri lain ya, ada hikmah tersendiri buat saya. Jadi saya banyak menghabiskan waktu, pekerjaan saya pindah ke rumah, tapi juga di kantor juga saya bagi-bagi waktu lah, karena bagaimanapun organisasi tetap jalan, banyak rapat-rapat Zoom, undangan-undangan Zoom juga dari beberapa kementerian, kemudian agenda yang ada, saya juga harus ke daerah-daerah, karena banyak rekan-rekan yang menghendaki ada sosialisasi mengenai pedoman teknis kepolisian. Itu yang sekarang sedang kita agendakan, karena banyak permintaan dari rekan-rekan di wilayah dan daerah. Namun sekali lagi ya, saya harus bisa bagi waktu di sini. Pengaruh nggak sih Mbak ke pekerjaan? Ya, pengaruh ke pekerjaan nggak? Kenapa? Pengaruh ke pekerjaan Mbak nggak? Maksudnya kan banyak juga nih ketika Gross keliling ya, katanya drop, ya namanya COVID kan, klien mau ketemu nggak jadi, transaksi yang besok tinggal tanda tangan dibatalin. Pengaruh nggak ke Mbak? 2020 mungkin pengaruh, 2020 ya, 2020. karena awal ya? pending, awal. Tapi alhamdulillah 2021 ini kegiatan ekonomi sudah mulai bagus, sudah mulai meningkat, sehingga ya alhamdulillah pekerjaan kita juga bisa jalan ya, bisa jalan, dan alhamdulillah juga kami secara pribadi saya juga bisa survive karena tidak ada satupun karyawan yang saya berhentikan atau dirumahkan ya, karena sekali lagi rezeki itu kan sudah diatur sama Gusti Allah ya. Yang penting bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita menghadapi semua dengan sabar ya, dengan ikhlas, pasti semuanya bisa teratasi. Nah, kembali lagi tadi 2021, ini kita terus terang dari 3 bulan ini kita sudah
ke daerah-daerah untuk sosialisasi mengenai PKS, kerjasama ya antara wilayah dengan Polda. Ini banyak sekali permintaan. Ini sampai Desember ini kita sudah mengagendakan untuk kegiatan di Januari dan Februari. Sementara agenda organisasi pun juga harus dijalankan, yaitu KLB yang nanti akan dilakukan di Pekanbaru. Namun sekali lagi saya yakin ya, kita semua yakin bahwa dengan niat baik ya, insya Allah semuanya bisa dijalankan dengan baik. Karena bagaimanapun juga Ikatan Notaris Indonesia ini alhamdulillah setelah Kongres Internasional ini namanya sangat bagus di mata pemerintah. Mereka terkadang menyampaikan hebat ya ini, mereka menyebutnya ini hebat ya, ini bisa mendatangkan perwakilan dari 87 negara, itu tidak mudah gitu kan. Sehingga saya terus terang saya berharap kepada teman-teman semua, ayo kita jaga sama-sama INI. Jangan sampai terjadi segala sesuatu yang menyebabkan kerugian kepada anggota. Karena program kita ke depan itu sangat banyak, semuanya adalah untuk kita semua, mengingat bahwa jumlah sekarang notaris ada 21.000, kemarin baru diangkat 2.000, dan ini tentunya diperlukan kerjasama dari semua tingkat ya, dari pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah. Kita bersama-sama berkomitmen bagaimana supaya rekan-rekan adik-adik yang notaris-notaris baru ini itu juga nanti ke depannya bisa tetap mengalami kejayaan seperti pendahulu-pendahulunya. Mbak Lita, aku boleh mundur ke belakang nggak? Boleh. Mundur ke belakang nih. Jadi ingat waktu di Palembang. Nah, di Palembang itu kan ada program ya. Program. Nah, aku pengen tahu nih, ini kan program 3 tahun di periode pertama dan 3 tahun periode kedua. Tapi kan di periode kedua ini kan ada kendala ya. Bukan kendala karena keinginan, tapi dunia. Pandemi. Program apa sih yang sudah diplan dari 2018 ya? 2019. 2016 sampai 2016 sampai 2019, 2019 sampai 2022. Periode pertama dulu. Ya, alhamdulillah kami ini di INI itu betul-betul menghormati senior-senior kita terdahulu, pahlawan-pahlawan organisasi. Kita lihat itu programnya sangat bagus untuk anggota. Hanya kesempatannya mungkin belum ada, sehingga generasi penerusnya lah yang ikut meneruskan dan membuat menjadi nyata. Alhamdulillah seperti halnya kartu tanda anggota. Oh iya, dulu ya pertama. Sejak dulu itu belum terrealisasi. Alhamdulillah di kepengurusan kami 2017 sudah terrealisasi kita dengan BNI. Kemudian di samping kartu tanda anggota juga kita mempunyai sekarang namanya buku peraturan perkumpulan. Dulu itu belum. Nah, buku peraturan perkumpulan itu dulu tuh belum sempat ya namanya dibukukan. Sekarang sudah sempat dibukukan sehingga semua wilayah, semua daerah dapat mempunyai buku tersebut, dan situ sudah ada SOP. Bagaimana ketentuan segala macam semua lengkap ada di situ. Kemudian juga magang bersama. Magang bersama itu sudah sejak zaman 2015 sudah diputuskan. Namun kesempatannya belum ada. Nah, di era kami kita sudah laksanakan. Nah, bertahap tentunya kita sempurnakan, dan kita sempurnakan terus, karena tidak lain tidak bukan kita ingin membantu notaris-notaris baru nanti supaya nanti tidak terkena masalah pada waktu terjun ke masyarakat, karena terus terang banyak sekali masalah yang terjadi. Berarti di periode pertama pencapaian yang belum tercapai? Di periode pertama yang akhirnya diteruskan di tercapai periode kedua, itu adalah pertama adalah MOU kepolisian. MOU kepolisian memang kita sudah tanda tangan di tahun 2018 dengan saat itu. Yang dulu. Namun kita memang terkendala dengan tidak adanya kesepahaman yang sama antara kepolisian dengan notaris, dengan Ikatan Indonesia. Mereka masih keberatan dengan pasal 66 mengenai Majelis Kehormatan Notaris. Nah, itu perjuangan kita sangat luar biasa, sehingga baru bulan Desember, tanggal 20 Desember 2020 di masa COVID, di mana teman-teman mungkin masih susah untuk keluar, ya kan, karena pandemi, tapi kami terus bekerja, kita bertemu, sosialisasi, beberapa kali kita rapat, sekitar 6 bulanan dengan kepolisian, akhirnya terbentuklah kesepahaman yang sama dan ditandatangilah PKS antara INI dengan kepolisian yang harusnya 2019 ini
kita sosialisasikan langsung kepada wilayah, kepada daerah. Namun sekali lagi karena kendala pandemi sehingga baru 2021 ini kita bertahap mensosialisasikan. Jadi program-program kita 2016 sampai 2019 itu finalnya itu adalah Kongres Internasional itu. Karena inilah satu-satunya eksistensi notaris betul-betul diakui oleh dunia karena kita pertama kali menyelenggarakan Kongres Internasional di Asia dan itu di Jakarta. Itu menarik. Tapi ada lagi nggak yang program yang belum tercapai di periode pertama direalisasikan di periode kedua? Banyak. Selain MOU dengan Polri. Banyak. Oke, salah satunya adalah kartu tanda anggota. Saat ini kami sedang rapat terus-menerus, continue dengan Bank Syariah Indonesia. Karena kita menginginkan ada kartu tanda anggota juga dari bank yang lain, yaitu Bank Syariah. Makanya kami mohon doa dan support dari rekan-rekan semua, supaya program tersebut dapat segera terrealisasi untuk Bank Syariah Indonesia. Sehingga kita nantinya akan mempunyai 2 KTA, nanti kita serahkan kepada anggota mana yang akan mereka gunakan. Kemudian disampaikan. Tapi dua-duanya berlaku gitu? Ya? Dua-duanya berlaku? Berlaku, tinggal kita pilih aja, kita misalnya, mau yang mana. Kalau gitu. Mau pakai secara Islami, pakai yang syariah, yang konvensional, kita serahkan kepada anggota. Kemudian juga kita, satu hal yang kita lagi lakukan juga adalah KTP reader. Kita sudah kerjasama dengan Dukcapil ya, untuk membuat KTP reader. Nanti setiap notaris dapat melakukan pemesanan kepada INI melalui website. Di situ harus tidak bisa satu orang pesan 2 KTP reader karena itu sudah NIK sudah ada di masing-masing di KTP reader tersebut. Kita berharap mudah-mudahan Januari atau Februari itu bisa terrealisasi. Banyak sekali. Kemudian juga satu hal lagi yang saat ini sedang kita perjuangkan. Kita melihat bahwa pemerintah sekarang itu kalau kita lihat itu cenderung untuk menggeser sistem civil law ke sistem common law. Dan ini tentunya akan mengurangi pekerjaan-pekerjaan notaris. Nah, namun karena hubungan kita dengan UNL ini sangat bagus, sehingga ada beberapa pertemuan kita dengan UNL bahwa mereka akan mensupport kita. Mereka akan memberikan masukan kepada kita lingkup pekerjaan apa lagi yang bisa dikerjakan oleh notaris yang saat ini belum dikerjakan oleh notaris Indonesia. Itu sedang kita jajaki karena hubungan kita yang sangat bagus dengan UNL sehingga mereka sangat terbuka. Malah kita sebetulnya akan survei juga. Kita akan studi banding tentunya dengan biaya pribadi. Kita akan studi banding kepada negara-negara common law beberapa nanti supaya kita bisa beri masukan juga kepada pemerintah dan tentunya juga kita menitikberatkan kepada kepentingan notaris dan kepada pelayanan kepada masyarakat. Berarti itu PR yang di periode pertama dicoba diselesaikan di periode kedua. Walaupun efektifnya nggak sampai 1,5 tahun ya? Iya. Karena kepotong sama apa? Iya, COVID. Sama COVID kan? Iya, betul. Nah, berarti banyak program yang bukan terbengkalai ya, tertunda-tunda. Bisa nggak? Apa yang dilakukan Bu Ketum, Mbak Ketum, jadi serba salah ngomongnya. Jadi memang banyak sekali program yang bukan terpending tapi tertunda karena kita kejar sekarang ini, kita kejar 2021 ini karena kondisi yang ada. Nah, oleh karena itu tentunya kan saya juga tahun depan saya selesai. Namun demikian ini program masih banyak dan juga harus betul-betul langsung dijalankan, tidak bisa kepotong begitu saja karena ini bukan buat saya, bukan buat segelintir orang, tapi untuk seluruh anggota di seluruh Indonesia. Sehingga tentunya saya sangat berharap, nanti ke depan sekali lagi ini dibutuhkan kedewasaan kita semua untuk kita bareng-bareng menjaga INI supaya nanti ke depan untuk pergantian ketua umum dan itu dilakukan dengan elegan tanpa rame-rame karena bagaimanapun yang kita harapkan yang kita pikirkan adalah bagaimana kita melindungi anggota supaya INI tetap dipercaya oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Itu. Nah, berarti pas ketika di masuknya masa pandemi kan banyak kayak RP3JD ya. Itu berapa kali diundur? 3 kali mundur. Tidak dapat izin karena COVID, tidak ada ini. Akhirnya terlaksana di 2021. Nah, plan yang dilakukan oleh Mbak Balita dan
tim, kalau aku bilang sih kabinet boleh ya, Iya, balita dan kabinet pengurus dan pengurus untuk seperti apa sih sehingga itu RP3YD akhirnya bisa dilaksanakan. Walaupun tanda petik anggota banyak yang jengkel, Iya. ya Iya. ngoceh yang Iya. macam-macam. Iya. Gimana, Mbak? Jadi memang ini tanggung jawab kita semua. Kita waktu itu Maret 2020 20 kita ya. akan melaksanakan. Kemudian ditunda lagi kan tidak mungkin kan Covid sedang tinggi, kita tunda kalau nggak salah ke Agustus atau September 2020. Agustus, Setelah September. itu kita tunda lagi 2021. Pada waktu 2021 pun kita nekat nih, karena terus terang saya aplaus kepada Jawa Timur yang luar biasa ya. Jawa Timur itu sangat sangat yakin bahwa RP3YD akan berjalan lancar. 1.000 orang lebih loh. 1.500. Jujur saja, waktu itu perizinan sangat sulit. Sehingga detik terakhir, besoknya mau RP3YD, hari ini jam 3 sore, Pak Sekum baru mendapatkan izin. Wow. Itu tadi. Makanya kenapa pendaftaran itu baru dimulai setelah jam 3 sehari sebelumnya. Karena kita nunggu izin. Itu pun juga KTP Pak Sekum dan KTP saya ditahan karena mereka bilang ini jaminannya adalah Bu Ketua Umum sama Pak Sekretaris Umum. Kalau sampai ada apa-apa di Malang, Jawa Timur, saya yang duluan akan dipanggil oleh Mabes. Karena terus terang mereka menyampaikan dari Mabes, dari BNPB menyampaikan itu mereka pun juga harus kasih rekomendasi. Jadi bukan hanya Mabes saja, mereka menyampaikan bahwa belum ada perizinan yang dikeluarkan untuk lebih dari 1.000 orang. Nah itu dia. Itu. Tapi untung KTP Mbak, bukan ATM yang ditahan. Nah itu KTP, betul. Kalau ATM yang ditahan kan repot. Akhirnya saya bagi tugas sama Pak Sekum. Oke Pak Sekum, Pak Sekum tinggal di Jakarta, ngurus perizinan sampai dapat. Saya ke Jatim. Kita akan koordinasi dengan panitia untuk plus minusnya, untuk alternatif pertama dan alternatif kedua. Oleh karena itu kenapa kita lebih mendahulukan RP3YD-nya? Karena satu hal, kita antisipasi kalau sampai izin itu tidak keluar, berikutnya yang jelas program organisasi harus kita utamakan dulu nih. Karena kan untuk RP3YD kan tidak sebanyak pembekalan, peserta pembekalan. Jadi bagaimana caranya program organisasi harus diutamakan dulu, setelah itu baru kita bicara mengenai pembekalan. Dan alhamdulillah, jadi kita terus terang tenaga kita, fokus kita adalah untuk kelancaran RP3YD tersebut. Berarti kan perjalanan sampai 2021 ini dipotong 2 tahunan kurang. Akhirnya beberapa program itu bukan tidak terlaksana, tertunda. Ya. Mau tidak mau kan ini harus diudak di tahun 2002. Ya. Nah, boleh dikit dong kasih bocoran langkah apa yang diambil Mbak Alita dengan pengurus dengan sisa masa bakti yang tinggal kalau nggak salah 4 bulan ya? Ya. 4 atau kurang lebih 4-5 bulan lah. Ya, pertengahan 2022 ya. Nah, apa nih langkahnya nih? Karena kan program masih numpuk nih, PR-nya masih lumayan. Iya. Yang paling tidak di situ kita bikin inventarisasi ya, program yang paling urgent dulu. Ya, program jangka pendek yang harus kita lakukan, kemudian program jangka menengah dan jangka panjang. Tentunya program yang jangka menengah, jangka panjang itu nanti tentunya kita berharap bahwa pengurus nanti mendatang yang akan menggantikan kami tentunya dapat melaksanakan. Ini menjadi PR saya juga adalah kita sedang membangun ya. Kita lagi nunggu IMB-nya dulu, kita sedang membangun untuk kantor atau gedung IMI. Kenapa saya memaksakan diri, ya kan, untuk segera terrealisasi yang namanya gedung IMI. Terus terang ini bukan buat saya, bukan buat pengurus, tapi untuk notaris se-Indonesia. Karena terus terang, dengan kita ada kantor sekretariat, kita ada gedung INI, satu hal kita bisa membuktikan kepada pemerintah, kepada masyarakat, bahwa INI itu bukan perkumpulannya ecek-ecek. INI itu betul-betul perkumpulan dari notaris-notaris yang mempunyai harkat dan martabat. Di mana di situ nanti kita akan membuat yang semacam pelatihan-pelatihan. Semua orang nanti bisa mendapatkan keilmuan di situ. Teman-teman yang senior-senior yang mempunyai keilmuan bisa memberikan membagi ilmunya lah, bagi pengalaman. Betul ya. Jadi intinya kita pingin yang namanya gedung INI itu menjadi kebanggaan seluruh notaris Indonesia.
Ini kita tinggalkan untuk nanti adik-adik mendatang karena kita berharap bahwa pondasi ini kita perkuat supaya nanti notaris-notaris 5 tahun, 10 tahun mendatang akan bangga dengan Ikatan Notaris Indonesia. Itu Pak Mahfud. Jadi ada tempat kongko ya? Betul. Tempat betul. Tetap berbagi ilmu lah. Dalam artian kan kalau waktu di Roxy itu kan memang lokasinya terbatas. Dan itu kan bukan miliknya IN itu, tapi ada PT ya. apa, kita nggak bicara itulah. Dalam artian lihat lokasinya kan lebih kecil ya. Jadi untuk kumpul di sana kurang memungkinkan. Dan jadi dengan harapan dengan adanya gedung baru ini, menampungnya jauh lebih banyak. Oh keren. Karena terus terang saya merasa tergelitik setiap kali kita membuat acara nasional, saya sebelahan selalu menteri gitu ya. Salah satu menteri menanyakan, Bu Ketua, kantornya notaris di mana? Saya selalu sampaikan, ada Pak di Roxy, sebelah mananya toko HP. Kadang-kadang itu saya merasa, wah, ini Bapak ini ledek atau apa? Nah, di sini saya merasa, yuk kita harus membuktikan bahwa INI ini luar biasa. Perkumpulan yang berisi teman-teman notaris-notaris Indonesia yang mempunyai semangat yang sama untuk bergerak buat INI ke depan. Kayaknya ada yang nanya, boleh nih dari anggota yang nanya, boleh Mbak? Boleh. Nah, ini kita lihat dulu sebentar. Dia nggak di sini tapi di Japri. Mana nih? Ini. Nggak pakai kacamata saya. Bagaimana? Bacain duit. Oh, ada yang nanya. Dana abadi yang digunakan untuk membeli, itu kan hasil putusan di Kalimantan ya? RP3YD ya? Keputusan di Makassar. Oh, di Makassar. Lupa. Yang waktu kongres. Itu katanya tadi apa? Masih dikelilingin seng. Iya, ya karena kita nunggu, kita beli tanahnya dulu dong. Beli tanahnya, itu buat beli tanahnya. Tidak cukup untuk bangun gedungnya. Bangun gedungnya, alhamdulillah, banyak teman-teman, kita punya akun sendiri, banyak teman-teman yang mau membantu memberikan sumbangan di akun khusus tersebut. Nah, itu nanti setelah IMB selesai, dananya terkumpul, bertahap kita akan membangun. Oh, berarti belum dibangun karena IMB-nya belum turun. Kita nunggu IMB. Emang nggak berani, nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Ketat sekali. Apalagi itu daerah Jakarta Pusat. Daerah di tengah-tengah. Kirain bangun dulu baru bikin surat izin. Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali masyarakat nakal ya. Ya nggak terlalu paham. Nah, tadi dari anggota. Ini siapa lagi nih? Semangat Bu Ketum. Terima kasih. Semakin sehat. Nah, satu lagi Mbak. Tadi aku menarik dengan tanda tangan MOU yang perjuangannya dari 2018. Langkah yang diambil Mbak Lita dan pengurus meyakinkan tim Polri, dalam petik Bareskrim ya, bagian penyidikan yang menolak pasal 66 sehingga akhirnya dia berkenan. Berkenan itu seperti apa sih perjuangannya, dalam artian kenapa sih dia menolak pasal 66 itu? Ya, karena sebagian dari kepolisian menganggap bahwa pasal 66 itu seolah-olah untuk melindungi notaris. Imun. Iya, kita yakinkan itu tidak begitu. Kita pasti kan dalam MKN itu kan ada unsur notaris, ada unsur akademisi, ya kan? Ada unsur dari pemerintah, ya kan? Jadi kan tidak mungkin kita bertindak itu secara subjektif, dan itu memang diperlukan network yang cukup besar, cukup luas, sehingga dalam PKS dari masing-masing wilayah dengan Polda itu di situ jelas ada mengatakan bahwa dengan adanya MOU ini, dengan adanya PKS ini bisa saling bertukar informasi, bisa mengajukan namanya penangguhan penahanan, bisa kalau ada pemeriksaan bisa didampingi, atau pertanyaan bisa dikirim. Itu tuh sangat membantu sekali gitu ya. Jadi itu yang kita inginkan. Dan satu lagi, kita juga sedang menjajaki Pak Sekum dengan Pak Agung sebagai Ketua Bidang Perlindungan Anggota menjajaki untuk MOU dengan Kejaksaan Agung. Karena kita ingin nanti dengan Kejaksaan Agung, dengan kepolisian, dengan Mahkamah Agung, bukan untuk mencampuri proses hukum, tidak, tapi kita bicara mengenai keilmuan. Gitu sih. Nah, itu
perjalanan panjang juga ya, bertahun-tahun, panjang. berbulan-bulan meyakinkan Iya, sehingga dia mau iya. menerima pasal Betul, 66 itu. betul, Nah, betul. kalau nggak salah, ini agak menggelitik sedikit, Mbak. Oke. Nggak apa-apa ya, kita santai aja. Nah, ini kan ada nih, maaf, oknum lah ya, oknum yang saat ini sedang di Prodeo. Nah, itu apakah tidak berjalan nih jadi MOU-nya itu? Itu ada berjalan. Jadi gini, jadi terus terang selama pandemi ini saya sering loh masuk sel membantu bertemu dengan teman-teman yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Namun satu lagi kita harus menjaga etika, kita harus menjaga kode etik. Kita nggak mungkin menyampaikan di medsos, ya kan, si A ini sekarang sedang begini-begini, kita menghargai privasi orang. Setuju. Namun demikian, meskipun itu oknum, tapi karena kita sesama notaris, kita harus ada tenggang rasanya. Minimal kita harus membantu, seperti hanya kita minta untuk diberikan tempat yang nyaman selama di pemeriksaan, kemudian bisa didampingi. Ya, yang penting yang semaksimal mungkin yang organisasi bisa lakukan untuk orang tersebut. Nah, tapi kan ketika diambilnya itu malam-malam, Mbak. Kenapa? Kalau nggak salah, kalau informasi yang aku dapat ya, Gross dapat itu dijemputnya malam-malam. Iya. Itu berarti kan tidak ada izin dari MKW. Iya, MKN. MKNUP. Iya, iya. Oh. Nah, biasanya memang terjadi hal seperti itu. Tapi beberapa kasus setelah kami datang ke sana, beberapa teman itu bisa mendapatkan penangguhan penahanan. Namun saya tidak sebutkan nama-namanya, tapi banyak yang gitu. Tapi ya itulah, karena belum ada pemerataan informasi bahwa ada perjanjian kerjasama. Sosialisasi. Yes. Oleh karena itu kan kendalanya karena pandemi kemarin. Oleh karena itu kan kita sekarang benar-benar, saya tuh setiap weekend tuh kita selalu ke luar kota itu untuk membantu itu. Nah, sekarang sudah banyak sekali pengbel-pengbel yang sudah terjadwal ya. Mudah-mudahan Januari Februari ini mudah-mudahan bisa semuanya bisa terrealisasi untuk PKS, andainya perjanjian kerjasama antara TNI tingkat wilayah dengan Polda. Namun kita berharap bukan hanya tingkat wilayah dengan Polda saja, tapi dari tingkat Pengda dengan Polres, supaya nanti sampai betul-betul ke anggota yang di daerah-daerah pelosok itu bisa tahu adanya MOU tersebut. Begitu. Ini kan bicara-bicara santai, nih tadi ketemu kenapa jadi tegang gini kenapa sih? jadi serius ya? Habis aku kagetnya gini, Mbak. Loh, katanya ada MKNW, kalau mau manggil izin, ketok pintu dulu, permisi, boleh nggak? Kan gitu. Tiba-tiba ada informasi main comot malam-malam. Nah, itu harus lapor dong, harus segera lapor ke pengbelnya, gitu ya kan? Supaya pengbelnya bertindak. Akibatnya kan pekerjaan-pekerjaan yang dicomot begitu aja kan terbengkalai, kesian masyarakat jadinya kan. Masyarakat besok mau tanda tangan gara-gara malam dijemput, nggak jadi tanda tangan. Yang dulu kan masyarakat. Nah, langkah selanjutnya apa yang diambil selain sosialisasi ini untuk hal tersebut? Ya banyak lah. Tadi kan kita kan tidak bisa gini. Kan untuk yang penting sosialisasi satu. Yang kedua ya tentunya informasi. Jadi dari tingkat Pengbel dan Pengda juga paling nggak harus segera kan kita tahu kalau ada laporan. Kalau tidak ada laporan ke PP kan kita tidak tahu, gitu kan. Nah, saya sih berharap nanti insya Allah nanti pengganti saya bisa ada yang semacam badan bantuan hukum, semacam LBH lah, badan bantuan hukum, sehingga nanti bisa gerak cepat ya. Tidak harus, kadang-kadang kan dari Pengda atau Pengbel kesulitan, orang bisa langsung ke PP bisa langsung bertindak ke sini. Terus terang kita juga banyak sekarang kita lagi membantu untuk pengajuan asimilasi, ada notaris, pengajuan PK juga ada, itu yang sedang kita lakukan. Jadi banyak sekali yang dilakukan, namun kita tidak bisa menjelaskan kepada medsos ya, karena sekali lagi ini terkait dengan privasi orang. Tapi sekali lagi organisasi selalu hadir di setiap ada anggota yang kena masalah. Nah, dalam artian sosialisasi ini sudah digalakkan. Terus. Berarti nanti di tahun 2022 akan lebih gencar lagi. Harus, iya. Ya haruslah. Karena kita ingin Pengda juga bisa dengan Polres. Karena kan banyak anggota yang di daerah kan, kasihan mereka kalau ada masalah mereka tidak tahu. Padahal kan dengan adanya PKS tersebut,
banyak hal yang bisa menguntungkan kita. Seperti tadi saya sampaikan, bisa penangguhan penahanan, Iya, iya, bisa iya. dapat pendampingan, bisa interview bisa di rumah, ya Jadi kan, atau di kantor. istilahnya kalau dapat surat cinta Iya, dari polisi iya, nggak gemeteran lagi deh. iya, iya itu yang penting. Gitu. Kebanyakan kan dulu-dulu dapat surat cinta Iya, dari sekarang udah polisi, ada jalan kan. gemeteran. Iya, sekarang udah ada Khawatir. jalan. Yang punya anggota kan Pemda. Iya, betul. Berarti memang harus Iya, Pemda yang yes, betul. berarti PP, terus kemudian ini Pengwil, Pengwil, dari Pemda. Pengwil, Pengda. Iya, Pengda dengan Polres. Berarti nanti ini ada jadi ini jadi Iya. PR ya, Jadi nanti gini. Jadi gini nanti teknisnya, estafetnya. setelah Pengwil MOU dengan Polda, Ah, Pengwil akan memfasilitasi agar semua oke. Pemda MOU dengan Polres. Polres. Ya. Berarti kan itu butuh waktu karena kalau ngelihat provinsi 34. Ya. Di satu provinsi ada yang 26 Pemda. Ya. Ini bisa jadi PR buat next ya. Ya, insya Allah. Makanya kita berharap karena jangan ke situ dulu. Ya. Itu nanti terakhir di penghujung. Ya lama-lama nih. Nah, ada yang menarik lagi. Jadi kan gini, ini kan program yang tertunda, bukan tertunda ya, karena COVID, ini akan diudak yang urgent lebih dulu di tahun 2022. Ya. Kemudian, berarti kan banyak nih. Hal yang tadi kan sudah disebutkan ada beberapa yang poin penting, kayak KLB dan sebagainya. Nah, tapi boleh nggak nanti aku minta sedikit respon dari Mbak tentang gelitik dari teman anggota-anggota di medsos, ya sedikit lah kasih respon lah. Yang mana nih? Yang tanda, yang tadi apa? Oh ini ada KLB mau perpanjangan, terus ada ini sedikit lah kasih respon. Nanti ada apa sih istilahnya kemarin tuh yang semua orang saya bilang lupa gross terjadinya. Nanti ya, tuh intinya program dulu Mbak, program dulu. Jadi ini plan yang ke depan nih dua-dua nih, targetnya apa? Kan udah tadi. Ya, maksudnya PR-nya ini kan tinggal 5 bulan. Nah, bukan tidak menutup kemungkinan, tapi kemungkinan besar kan akan meninggalkan PR estafet seperti Mbak menerima estafet di 2016 kan dari penerus ya MOU Polri, kemudian KTA, Perkum dan sebagainya. Nah, ini apa yang akan ditinggalkan sebagai PR? Baru nanti kita bicara. Saya belum bisa bicara apa yang akan ditinggalkan sebagai PR, karena saya berharap program kerja saya bisa selesai semua, gitu. Wah, keren, ini 4 bulan lagi. Iya, ya kan kita bisa aja ya. Kan, Bismillah. Gitu. Bismillah. Jadi ya, yang penting kita tetap optimis ya, kita berjuang. Tapi selama ini, alhamdulillah, yang namanya Ikatan Notaris Indonesia sejak dulu sampai saat ini, dan saya berharap sampai ke depan ini kita selalu mematuhi namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena satu hal yang menjadi pegangan kita adalah bahwa dengan kita mematuhi ADART maka INI akan selalu jaya. Satu lagi, karena bagaimanapun saya mendapatkan amanah ini, tanggung jawab saya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti juga menjadi tanggung jawab saya, sehingga saya mempunyai kewajiban moral untuk bisa melaksanakan dengan baik. Insya Allah. Respon dong Mbak. Selama perjalanan nih sampai mau di penghujung kepemimpinan tinggal 4-5 bulan. Ya baik di ini atau di IPAT kan sama. Siapapun ketuanya pasti ada yang pro dan bukan pro dan kontra ya. Kalau pro dan kontra kayaknya terlalu terlalu ekstrim. Ya ada yang mengkritisi lah. Ada yang mengkritisi. Nah, merespon ini gimana tuh Mbak? Dari Mbak Alita sendiri. Respon saya selalu positif ya. Saya selalu positif. Cuman terkadang memang ya banyak yang kebangetan, fitnah-fitnah keluar di medsos dan lain-lain. Saya hanya membaca innalillahi. Maksud saya, ya saya begitu supaya saya pikir, udahlah, saya harus sabar. Saya bagaimanapun saya harus menjadi, saya ini kan tidak boleh emosional. Ya. Sebagai seorang ketua umum, kita harus bisa mengayomi semuanya. Masukan-masukan, mau kritik, mau saran, mau apa, harus kita terima dengan positif. Terkadang saya kadang-kadang kalau lihat medsos, lihat YouTube-nya Pak Mahfud, itu kenapa saya jadi disampaikan bahwa saya ini. Tetapi dalam hati saya maafkan. Mudah-mudahan ya kan. Karena ketidakpahaman. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Itu aja. Karena bagaimanapun yang penting tugas kita adalah apa-apa yang sudah menjadi program. Jadi kita harus fokus ke situ.
jangan ke yang lain-lainnya. Kerja. Ya, Ini iyalah. kayaknya bahasa ini muncul 2016 nih. Iya, iya. Kerja dan Iya. kerja. Sampai sekarang saya tidak berubah, saya tetap begitu, saya tetap fokus. Saya tuh orang yang biasa fokus. Saya tuh nggak bisa menjalankan sesuatu ini tidak. Karena saya beranggapan begini, saya selesaikan dulu tugas saya sebagai ketua umum 2 periode. Setelah ini saya baru mengerjakan tugas saya yang lain. Sekarang ini terus terasa banyak ya alhamdulillah ya, banyak orang percaya sama saya ya. Tapi saya sekali lagi saya sampaikan bahwa saya punya tugas sampai 2022. Saya selesaikan dulu tanggung jawab saya. Saya ingin bahwa benar saya itu memberikan manfaat untuk banyak orang. Setelah itu baru saya memikirkan diri saya sendiri. Nah, ini kan jadi masukan buat penerima tongkat estafet selanjutnya. Perjalanan 6 tahun, menjelang ke 6 tahun atau 2 periode ini kan asam garamnya Mbak Gita udah banyak terima ya. Susah payahnya perjuangan. Kira-kira ada nggak yang ingin diinformasikan atau diberikan masukan kepada, nggak usah sebut nama, Ya. yang akan menerima siapapun ya, penerima tongkat estafet itu apa sih yang harus dipikirkan untuk ke depan dan termasuk program apa yang harus dikejar? Jadi begini, saya hanya berpesan kepada rekan-rekan semuanya bahwa untuk menjadi ketua umum, ketua Pengwil, ketua Pengda, tentunya ini adalah amanah yang cukup berat. Kita harus betul-betul yakin bahwa kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Karena tidak bisa kita mencari sesuatu di organisasi, tidak. Justru kita harus memberikan untuk organisasi. Sehingga tentunya sekali lagi untuk menjadi ketua umum pun itu juga cukup berat amanahnya. Sekali lagi itu memang harus fokus ya, harus fokus karena kita tidak bisa menjadi ketua umum hanya pencitraan, nggak bisa. Kasihan anggota, terbuang waktu 3 tahun untuk itu. Nah, oleh karena itu saya sangat mengharapkan support dari semuanya supaya program jangka pendek kita yaitu yang ingin saya sampaikan yaitu KTA dengan Bank Syariah Indonesia. 2022 ya? Ya, kemudian sosialisasi dengan seluruh kepolisian sampai Polres. tingkat bukan cuma tingkat Pengwil tapi juga tingkat Pengda terpenuhi. Kemudian juga sistem magang itu betul-betul sudah semuanya itu sudah lebih rapi lagi, magang bersama lebih rapi lagi. Kemudian juga tentunya seperti KTA saat ini kita memang belum 100% itu IT. Sehingga sampai saat ini nih dari teman-teman pengurus itu benar-benar kalau semua menjelang akhir bulan itu selalu repot, lembur mereka 1 minggu full untuk memverifikasi ya dari 10.000 anggota karena setiap akhir bulan mereka harus mengupdate notaris yang meninggal, notaris yang pindah wilayah, notaris yang perpanjangan atau pensiun gitu. Jadi sekali lagi itu program-program tersebut yang harus kita kejar. Sosok seperti apa sih yang gambaran Mbak bisa meneruskan estafet ini? Jangan sebut nama, sosok aja, umum aja. Sosok yang satu, orang yang betul-betul tahan banting. Tahan banting. Sudah teruji. Badannya gede dong. Tahan banting sudah teruji, networknya cukup luas ya. Karena untuk jadi ketua umum ini harus mempunyai network yang cukup luas ya. Yang ketiga ya performance-nya ya harus meyakinkan. Meyakinkan karena perjuangan kita ke depan 5-10 tahun ke depan ini cukup berat. Pasti. Tadi saya sampaikan. Pasti. Civil law menuju common law. Nah, itu dia tuh. Bagaimana cara mencegah, bukan mencegah. Berat. Saat ini kita sedang dibantu oleh UNL dan kita berharap hubungan luar negeri dengan UNL tetap berjalan dengan baik sehingga kita paling tidak kita dapat mengambil masukan-masukan positif untuk membantu anggota seluruh Indonesia. Satu lagi nih, baru ingat. Nah, di pemilihan mendatang ini di 2022 ya, itu kan kalau nggak salah akan secara digital ya? E-vote nasional. E-vote nasional. Apa yang langkah yang akan dipersiapkan oleh itu nanti itu pengurus ya, ini kan kita bincang santai ya. Enggak, maksudnya tapi yang jelas gini, yang harus kita sadari adalah pada waktu kita meminta perizinan untuk di Malang ya, susah. Mabes dengan
Badan Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa pandemi ini baru selesai di pertengahan 2025. Aja. Jadi kemungkinan Setahun besar, event-event besar itu susah mendapatkan izin. Itu. Nah, tentunya kita harus menanggapi positif hal tersebut. Nggak mungkin kan Kongres 2025, ya kan? Terus siapa yang menjalankan kepengurusan? Sementara tantangan luar biasa. Asal Pak Mahfud tahu ya, itu setiap hari kita dapat undangan, itu bisa 5, bisa 10 dari semua kementerian. Jadi setiap hari itu saya bagi tugas, siapa bisa. Tapi orang yang kita tugaskan juga orang yang paham, karena dia mewakili Ikatan Notaris Indonesia. Begitu. Jadi betul-betul di sini ini kita tidak bisa main-main. Kita ini benar-benar berpacu dengan waktu untuk kepentingan anggota. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama berpikir positif, kita membuat antisipasi bagaimana agar semua program INI bisa berjalan. Ada yang ingin sampaikan ke teman-teman, kalau dibilang anggota nggak enak, teman-teman notaris se-Indonesia di penghujung tahun rekan-rekan notaris Indonesia, saya pribadi, Yolita Bidadari, dalam kesempatan ini ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022 dengan harapan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga dapat berbuat maksimal minimal untuk lingkungan terdekat kita dan juga untuk masyarakat Indonesia. Dan satu lagi tentunya saya juga mengucapkan selamat Natal bagi rekan-rekan yang merayakan Natal dan semoga sekali lagi kita semua selalu diberikan kesehatan, berkah ya, dalam segala hal dan kelancaran juga dalam segala hal dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin 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 ya Rabbil alamin. Terima kasih. Oke, Grosseper sebetulnya karena sudah banyak keenakan ngobrol dengan Mbak Alita ini masih banyak yang ingin ditanyain. Tapi karena ada kesibukan lain, ada yang perlu digarisbawahi oleh pemirsa Gros TV bahwa selama ini PPINI walaupun memang sosialisasinya agak kurang ya, kurang karena sampai ke anggota karena pandemi, tapi jangan diragukan kalau PPINI tetap kerja. Terbukti di tahun 2022 perjuangan untuk mendapatkan tanda tangan kesepakatan dengan Polri, Mabes Polri saja itu perjuangan berbulan-bulan gara-gara cuma satu pasal, pasal 66. Akhirnya berkenan di tahun 2021 di bulan Desember. 2020 di bulan Desember. Kebentur dengan pandemi sehingga sosialisasinya baru 2021 kurang terlaksana dengan baik karena pandemi dan akan diudak di tahun 2022. Yaitu di tingkat Polda bahkan sampai ke tingkat Polres. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik akan diluncurkannya KTA Syariah. Ini penting nih. Jadi nanti anggota ada 2. Kalau mau transaksi secara Islami, pakailah kartu Syariah. Kalau konvensional, pakailah kartu nggak abu-abu Mbak jadinya Mbak. Ya. Jadi 2 gini nggak abu-abu, konvensional dan Syariah. Enggak, terkadang kan ada teman-teman yang mengendaki syariah, ada teman-teman yang mengendaki konvensional. Oh, ada yang bicara, oh ini ya kalau bicara riba nggak enak ya, nggak usah. Dicoret, ribanya dicoret. Ya udah, Grosseper, aku sekali lagi terima kasih kembali sudah menyempatkan berkenan di bincang-bincang santai dengan Gros TV secara langsung. Alhamdulillah. Sekali lagi aku mengucapkan ke Balita selamat ulang tahun. Selamat tahun baru ke 2002, sukses selalu. Amin. Semoga di 2022 PR yang tertunda di 2021 dapat diselesaikan. Amin. Semua sesuai dengan target. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.